Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Buzz. Sebelum saya berbincang bersama analis yang sudah terhubung melalui video conference, kita simak dulu agenda ekonomi berikut ini. Ya, itu tadi dia beberapa agenda ekonomi yang menarik untuk kita cermati dan kita sudah tersambung melalui video conference. Ada Mas Praska Putrantio, beliau adalah CEO dari Advisor.id. Selamat pagi, Mas Praska. Ya, selamat pagi, Ya, Mas Budi. terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Saya yakin kalau Mas Praska lihat judul dialog kita hari ini rasanya pengen nyanyi ya Mas Praska ya. Begitu sulit lupakan saham potensial apalagi IHSG sedang diskon. Ini saya jadi kayaknya salah satu konten yang kayaknya juga saking fenomenalnya nyampe ke presiden nih di postingan Instagramnya. Anyway, kalau ngomongin soal satu hal yang nampaknya juga cukup seru untuk kita cermati, Mas Praska, ini adalah terkait dengan pergerakan dari Wall Street yang sedang berada di sebuah tren yang melemah cukup signifikan. Ini juga kemudian sudah terkonfirmasi oleh Dow Jones yang sedang ada di area bear trend lah. Apakah kita harus khawatir terkait dengan pelemahan yang terjadi di Amerika? Ya, baik. Jadi memang kalau kita cermati ya pergerakan bursa saham secara global ya, juga impact kepada bursa kita. Memang secara leadernya dari bursa Amerika Serikat ini mengalami koreksi setelah Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, ini mulai terus agresif ya menaikkan suku bunga acuan, mengingat laju inflasi di Amerika Serikat ini juga belum bisa turun secara signifikan seperti itu, sehingga kemarin suku bunga sudah dikerek naik ya ke level 3,25 per posisi terakhir kemarin, dan ini masih menimbulkan ekspektasi diproyeksi hingga bisa mencapai 4,6% ya proyeksi hingga 2023. Nah, hal ini tentu saja akan mendorong para investor di pasar modal, terutama di saham ya, untuk beralih ya jadinya ke safe haven seperti USD ya, di mana mereka akhirnya indeks dolar Amerika Serikat cenderung menguat cukup signifikan menembus level 114-an ya, all time high lagi. Nah, ini yang juga menekan saham-saham di sektor teknologi, sektor komoditas terutama, ya juga pada harga komoditas ini juga ikut tertekan karena mereka semua didominasi oleh denominasi dalam dolar Amerika Serikat, sehingga dengan semakin tinggi dolar Amerika mendorong ya permintaan serta ekspektasi juga dengan tingginya inflasi ini, ekspektasi perlambatan ekonomi semakin jelas di depan mata dan beriringan juga dengan tingkat bunga yang sudah naik cukup signifikan seperti itu. Ya, apa yang kemudian terjadi di bursa Amerika Serikat, ekonomi Amerika Serikat dan juga kebijakan-kebijakan makronya, nampaknya itu juga menjadi pola yang juga diterapkan di Indonesia terkait dengan apa yang sudah diterapkan oleh The Fed, menaikkan tingkat suku bunga acuannya. Bank Indonesia juga melakukan hal yang sama. Ini kemudian dinilai sebagai sebuah strategi untuk mengendalikan inflasi dan dijadikan beberapa indikator nampaknya secara kemungkinan akan terjadi resesi begitu ya. Saya ingin mintakan point of view Anda terkait dengan hal itu dan juga dihubungkan dengan pelemahan dari IHSG secara mingguan ini sudah mencatatkan net sell 1,93 triliun rupiah, juga terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Secara kumulatif, analisa Anda terkait dengan hal-hal tadi seperti apa, Mas Praska? Ya, finansial investor asing ini tentu saja juga sejalan dengan setelah Amerika Serikat sendiri ini mengkonfirmasi kenaikan imbal hasil mereka yang ke level cukup signifikan ya, menembus di level di atas 3,2% seperti itu, dan juga kita lihat bahwa tren kenaikan suku bunga ini kan diproyeksi tadi masih akan terus berlanjut, sehingga investor asing akan cenderung mencoba memilih ya kepada dolar Amerika Serikat, sehingga mereka melepas kepemilikan mereka di emerging market, salah satunya kita ya di Indonesia, dan sekaligus ini membuat dampak pelemahan di IHSG kita dari sempat menguat di level 7.300-an, sekarang sudah kembali turun ya menyentuh level 7.100-an, dan ini yang kita lihat tentu saja tekanannya masih tetap bisa berlanjut meskipun secara rilis kinerja kita membukukan emiten-emiten di Indonesia membukukan kenaikan dibandingkan bersama tahun lalu, namun tampaknya hal tersebut sudah dikonfirmasi ya oleh rally pasar saham yang sudah naik cukup kencang hingga
menembus di atas 7.300. Dan samping itu juga kalau kita lihat secara indikator teknikal memang pergerakan pasar saham kita ini sudah cenderung membentuk divergensi negatif ya. Artinya waktu dari sejak bulan Agustus ya, 10-11 Agustus ini pasar saham cenderung terus naik ya dari level 7.100-an menembus kembali ke 73, namun dengan di saat yang bersamaan indikator RSI ini cenderung menurun. Artinya memang sudah cukup berat untuk bisa melanjutkan penguatan, apalagi sudah dikonfirmasi dengan tingginya inflasi di Amerika Serikat yang masih tetap bertahan di 8,3% dan The Fed tetap konsisten agresif sampai inflasi kembali ke level normal, ditambah lagi krisis energi yang berdampak juga di Inggris ya. Inilah yang membuat para pelaku pasar semakin yakin bahwa 2023 ini tekanan semakin besar di ekonomi dan perlambatan ekonomi di Amerika Serikat itu juga sudah terlihat di mana pertumbuhan secara year on year per Juni kemarin hanya sebesar 1,7% ya. Ini yang memang terkena dampak akibat tingginya inflasi juga seperti itu. Baik, melihat indikator-indikator tadi artinya IHSG masih berpeluang turun, dan apa yang harus kita lakukan Mas Praska? Rekomendasi Anda terkait dengan strategi investasi yang harus dilakukan oleh investor di pasar modal dalam negeri? Untuk saat ini tentu saja investor memang tidak bisa melakukan aggressive buying ya, harus bertahap ya, dan juga itu harus selektif karena kita di Indonesia juga sudah memutuskan kenaikan suku bunga yang cukup signifikan yang kemarin diputuskan di Indonesia naik sekitar menjadi, kalau saya lihat ke level 4,25% untuk interest rate kita ya, BI 7 rate point. Artinya memang ya ekspektasi kenaikan suku bunga ke depan ini masih tetap bisa terjadi, hanya saja akselerasi yang diperkirakan mungkin lebih lambat ya dibanding lonjakan yang cukup signifikan dari BI, karena diperkirakan inflasi akan besar setelah kenaikan harga BBM kemarin seperti itu. Dan investor juga disarankan memilih sektor-sektor yang sampai averaging down, memilih sektor-sektor yang tidak sensitif dengan kenaikan suku bunga, atau kalau kita lihat perbankan, mungkin kita lebih bisa memilih perbankan yang memang lebih resilient ya terhadap era kenaikan suku bunga secara historis, atau seperti big banks ya, yang kita lihat di sini kan diversifikasi untuk portofolio kreditnya juga lebih luas seperti itu. Nah, ini yang harus menjadi pertimbangan investor. Beberapa sektor yang kalau saya cermati, ini ada sektor telekomunikasi, ada infrastruktur telco juga ya, ada logam terkait dengan industri mobil listrik ya, itu bisa jadi alternatif juga, ada batu bara, namun kita harus selektif dalam memilih sahamnya, dan buy on weakness, utilitas energi ya, dan barang konsumsi juga seperti itu, Mas. Baik, melanjutkan apa yang tadi kita sudah bincangkan Mas Praska terkait dengan dinamika yang terjadi belakangan. Sejauh mana ini kemudian mempengaruhi proyeksi terkait dengan target IHSG hingga akhir tahun dari advisor.id, Mas Praska? Ya baik, untuk secara fluktuasi pasar saat ini tentu saja sebenarnya pergerakan IHSG sudah tersentuh di target kami ya di level 7.300. Jadi sebenarnya sudah terprice in seperti, dan kondisi ini memang sudah juga merefleksikan dengan peningkatan kinerja emiten yang fantastis, terutama yang berbasis sektor komoditas ya. Nah, ini cukup signifikan, dan ini hilang juga dengan harga komoditas secara harga rata-rata yang lebih tinggi dibanding tahun 2021 dan 2020. Jadi recovery pasca pandemi dan mayoritas sektor industri pun juga sudah merefleksikan perbaikan kinerja. Nah, sehingga saya rasa cukup wajar jika memasuki semester di awal semester 2 ini ya, dan sudah mau berakhir di kuartal 3 mau menjelang masuk ke kuartal 4, kinerja pasar sudah mulai agak fluktuatif karena merespon konsekuensi dari recovery ekonomi yang tercermin dari lonjakan inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar ya, komoditas, dan juga menuntut akhirnya suku bunga harus disesuaikan naik setelah kurang lebih hampir setahun lebih ya, ini berada di level yang cukup rendah untuk menopang ekonomi seperti itu. Dan memang para investor strategi memang sudah tidak bisa lebih banyak buy secara lebih lama ya, harus lebih pada active trading ya, lebih jangka pendek menengah, dan lebih memilih saham-saham mana yang memang jika untuk jangka panjang tapi dengan strategi averaging down seperti itu. Baik, yang paling aman adalah selective buy begitu ya. Dan satu hal terkait dengan komoditas sendiri yang menarik tadi di segmen-segmen awal di Market Buzz terkait dengan kinerja dari saham-saham berbasis sawit ataupun CPO dan juga saham berbasis batu bara begitu ya. Ini kalau kita lihat terlebih dahulu untuk saham-saham berbasis CPO
ada PALM, kemudian BWPT, LSIP, MGRO, SIMP, ada SMAR, SSMS, kemudian ada GZCO. Ini rata-rata mengalami pelemahan, range pelemahannya dari 1,7% hingga 5,43%. Yang paling besar pelemahannya adalah GZCO begitu ya, 5,43% ke level 122. Ini masih rata-rata melemah. Apakah time to buy atau Anda melihat secara tren masih akan terus melanjutkan pelemahannya, Mas Praska, untuk saham-saham berbasis CPO ini? Ya, ya untuk saham berbasis CPO, saya melihatnya memang masih rawan pelemahan ya, karena mengingat memang harga komoditas sendiri juga masih dalam tren bearish ya, cukup kencang sekali setelah rally cukup signifikan ini dari level hampir menyentuh 7.000 ya ringgit Malaysia per ton, sekarang sudah di level 3.500-an, dan kita melihat di sini prospeknya untuk CPO sendiri tampaknya juga masih berat ya untuk bisa naik seperti batu bara, kan dikarenakan adanya demand khusus dari Uni Eropa, dikarenakan mereka krisis energi dari gas ya dari Rusia. Dan saat itu kalau CPO juga kita melihat memang sudah mulai normalnya kembali permintaan, dan justru dikhawatirkan adalah peningkatan supply seperti itu, dan juga investor sendiri juga sudah mengantisipasi dengan efek perlambatan ekonomi global ini yang bisa menimbulkan spekulasi turunnya permintaan terhadap sejumlah komoditas utama dunia, termasuk juga harga minyak mentah yang juga jatuh dari level tertinggi seperti itu. Ya, artinya belum bisa kemudian kita lakukan strategi masuk untuk saham-saham berbasis CPO, walaupun untuk investasi jangka pendek ataupun trading tidak direkomendasikan ya, Mas Praska? Baik, untuk jangka pendek ya, trading memang benar-benar jangka pendek masih memungkinkan, hanya saja investor harus menyiapkan konsekuensi stop loss ya, dalam hal memang tekanan di CPO ini tetap berlanjut dan membuat harga saham-saham CPO juga mengalami koreksi. Karena kalau saya lihat di sini sejumlah emiten CPO seperti LC, PCMP, ya kan, SGRO ini juga sudah mencatatkan penurunan pendapatan ya dibanding periode sama tahun lalu per Juni 2022 ya, dibanding dengan periode sama tahun lalu. Artinya memang ya akselerasi momentum untuk saham-saham CPO ini sudah mulai terhambat ya, meskipun secara laba operasional di laba bersih ini masih mencatatkan pertumbuhan yang cukup luar biasa. Namun kita lihat ini sudah menjadi sinyal indikasi aja bahwa tren rally di harga di saham-saham berbasis CPO ini sudah harus menjadi notifikasi bagi investor yang ingin main di CPO untuk bisa lebih main time frame-nya lebih pendek, lebih statusnya adalah speculative trading seperti itu. Baik, jika tren pelemahan dari permintaan ini sudah terhenti begitu, dan ini juga berdampak kepada terbatasnya pelemahan dari saham-saham berbasis CPO. Dari saham-saham yang mengalami pelemahan tadi seperti yang kita kemudian sempat bahas, ada PALM, BWPT, LSIP, kemudian MGRO, SIMP, SMAR, SSMS, dan GZCO, mana yang menarik untuk bisa masuk kalau kemudian kita bicara kondisinya secara permintaan sudah mulai naik lagi nih, Mas Praska? Ya, baik. Kalau saya melihatnya tentu saja beberapa saham yang menarik, ada TAPG ya, TAPG, DSMG, dan juga LSIP di sini menjadi 3 saham CPO yang menurut saya menarik untuk dicermati seperti itu. Baik. Jika harga CPO kembali mengalami rebound jangka pendek. Baik, oke. Dari saham-saham berbasis CPO kita akan menuju ke saham-saham berbasis tambang batu bara yang juga ini nampaknya mencatatkan pelemahan begitu, setidaknya itu yang tercapture di penutupan perdagangan di hari Senin kemarin 26 September 2022. Di antaranya adalah Bumi, BRMS, Medco, kemudian Indi, Harum, Adaro, dan juga PTBA dengan pelemahan paling signifikan terjadi di Bumi. Kemudian dengan pelemahan yang setidaknya ini dari 7 saham yang tadi saya sempat sampaikan, pelemahan yang paling sedikit lah ya jika dibandingkan dengan saham-saham berbasis batubara lainnya adalah PTBA. Nah, analisa dari Anda sendiri untuk saham-saham berbasis batubara ini seperti apa? Apakah sudah ada mendekati tren untuk kemudian terjadi rebound ataupun pelemahan masih akan terus berlanjut, Mas Praska? Baik, ya secara batubara dulu ya, secara komoditas memang ini masih confirm ya menunjukkan penguatan dan masih bertahan di atas $400 per ton ya, dan juga di sini trennya juga masih cukup kuat karena ya sentimen dari pembatasan impor dari Rusia ya, kemudian juga permintaan untuk alternatif energi untuk mensuplai
kebutuhan pembangkit listrik di Eropa ya, apalagi jelang musim dingin seperti itu, sehingga permintaan tetap masih besar, dan Tiongkok pun juga membutuhkan komoditas batubara yang cukup besar seperti itu, dan sehingga kita melihat sebenarnya saham-saham batubara ini masih cukup prospektif ya paling tidak hingga akhir tahun, dan sekaligus melihat bagaimana kelanjutan dari perang Ukraina Rusia, karena dengar kabar juga bahwa Rusia akan bersedia kembali masuk ya gas ke Uni Eropa seperti itu, sehingga ini harus dari juga dipertimbangkan investor isu tersebut. Nah, terkait dengan saham-saham batubara, saya melihat di sini yang menarik saat ini tentu dengan catatan kita harus buy on weakness ya, karena kebanyakan dari mereka sudah mengalami rally signifikan. Ada Harum, kemudian ada Adaro, dan juga ada ITMG, tiga saham tersebut yang menurut saya menarik untuk bisa dicermati. Baik ya, karena kalau bicara mengenai prinsip permintaan sendiri memasuki musim dingin, permintaan akan kemudian terus naik, begitu koreksi yang terjadi ini bisa dimanfaatkan untuk bisa masuk ke saham-saham berbasis batubara dengan harga yang diskon karena sudah naik cukup banyak begitu ya, seperti yang Anda tadi sampaikan.